Yesus tuh, Nabi Isa tuh bener gitu. Tapi aku akhirnya nggak bisa berpegang ke gereja. Soalnya gereja itu merubah-rubah hal yang basic soal keselamatan, soal imannya itu harus ke siapa tuh kok berani-beraninya itu diganti, direvisi gitu kan. Itu kan haknya Tuhan gitu kan. Tapi aku sambil belajar Islam gitu, ternyata ada Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada kias kayak gitu kan. Oh, dan di Katolik itu aku akhirnya Injil itu cuma Injil Yesus menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Itu kalau di Islam kan cuma setingkat hadis gitu kan. Dan kalau Islam aja ada perawinya gitu. Nah ini perawinya siapa gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Mualaf TV. Perkenalkan, saya Sisilia. Saya dari Solo. Sebelumnya saya beragama Kristen Katolik. Saya masuk menjadi Islam itu tahun 2019 akhir. Keluarga saya semuanya Kristen Katolik. Bapak dan ibu saya dulunya itu Islam. Kalau ibu saya waktu kecil masuk Katolik. Kalau bapak saya menikah dengan ibu saya baru jadi Katolik gitu. Tetapi yang aktif selalu ke gereja itu ibu saya dan anak-anaknya. Bapak saya itu ya sekedar menjemput aja kayak gitu. Bapak saya ini termasuk yang nyentrik gitu ya kalau buat bapak-bapak gitu. Nanyain anaknya tuh bukan yang suka karun apa, tapi kalau tiba-tiba tuh nanya kalau nggak ada surga sama neraka kamu tetap ke gereja nggak gitu. Terus kayak anak SD itu ditanyain kayak gitu kan. Jadi agak nyentrik aja sih menurut saya bapak saya ini. Dan bacaannya tuh juga buku-buku Buddha, Tripitaka kayak gitu. Tapi sampai saya kuliah, saya tuh Katolik dan melaksanakan semua yang diperintahkan sama gereja ya. Jadi waktu itu saya termasuk yang liberal lah ya, Katolik dan liberal. Jadi karena saya orangnya open minded istilahnya, teman-teman saya juga akhirnya berani untuk nanya ke saya karena saya termasuk yang taat melaksanakan semua perintahnya gereja Katolik, tapi saya orangnya cuek aja. Ada yang berani nanya lah, gimana sih katanya Tuhannya Tritunggal itu maksudnya gimana kayak gitu-gitu. Kuasamu tuh gimana sih kayak gitu. Tapi saya nggak masuk hati karena saya orangnya los aja kan. Saya dulu beranggapan semua agama tuh ya bener aja, itu cuma beda cara untuk beribadah aja. Sampai suatu saat waktu kuliah semester 5-an itu saya tuh mikir kalau Tuhan itu maha benar dan semua agama itu benar, cuma beda cara beribadah aja, berarti Tuhan itu pelin-pelan. Soalnya kalau saya Islam misalnya, orang yang nggak beragama Islam itu nggak memperoleh keselamatan. Kan fitrahnya manusia kan mencari keselamatan gitu kan, kesejahteraan. Gimana sih aku bisa hidup di dunia itu sejahtera, nanti afterlife aku juga sejahtera gitu kan. Pikir kalau semua agama itu benar, berarti Tuhan itu nggak maha benar malahan. Jadi it's okay kalau bilang agama itu semua baik gitu. Tapi nggak bisa semua agama itu benar. Kalau semua agama benar, Tuhan itu nggak maha benar soalnya. Jadi kupikir, oke lah, agama tuh baik. Berarti sekarang aku harus cari tahu nih yang benar yang mana. Kalau aku nggak mencari tahu, nanti aku meninggal kan, ya siapa suruh nggak mencari tahu. Soalnya di Katolik kan ada hukum kasih tuh. Hukum kasih yang pertama tuh menyatakan kalau kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu gitu. Nanti kalau aku meninggal, istilahnya kalau Islam ditanyain dihisab gitu kan, ya kan udah aku kasih akal, kenapa nggak dipakai gitu kan. Terus aku pikir, ya mumpung aku merasa aku belum punya tanggungan. Dan kalau orang udah menikah, ternyata aku waktu itu udah menikah Katolik dengan Katolik kan, nanti aku jadi ribet kan kalau ternyata aku mencari ternyata yang benar Islam, terus aku harus gimana dengan keluargaku gitu kan. Terus istilahnya aku udah bekerja pun, aku punya tanggungan dan lain-lain. Aku mikir, sekarang lah waktunya yang tepat gitu kan. Aku masih kuliah, aku ya istilahnya belum ada tanggungan moral keluarga dan lain-lain gitu kan. Akhirnya aku mencari tahu lah gitu. Ternyata
itu konsep keselamatan di gereja itu direvisi. Ada namanya konsili. Konsili itu sidang para uskup di Vatikan gitu kan. Konsili Vatikan kedua itu judulnya tuh gereja membuka jendela. Sebelum konsili Vatikan kedua ini, ya gereja itu menyatakan keselamatan ya cuma ada di dalam gereja. Tetapi setelah konsili Vatikan kedua, gereja membuka jendela, keselamatan itu nggak cuma berada di dalam gereja. Jadi ya ini salah satu peganganku sih, kalau keluargaku tuh nggak bisa megangin aku, soalnya gereja sendiri menyatakan kamu nggak harus jadi Katolik untuk selamat gitu. Sedangkan aku, ya berarti aku punya alasan kenapa aku harus jadi Islam. Orang kamu juga nggak punya alasan kenapa aku harus tetap Katolik, kayak gitu sih. Aku akhirnya awal-awal tuh ya wes gini, Yesus tuh, Nabi Isa tuh bener gitu, tapi aku akhirnya nggak bisa berpegang ke gereja. Soalnya gereja itu merubah-rubah hal yang basic soal keselamatan, soal imannya itu harus ke siapa tuh kok berani-beraninya itu diganti, direvisi gitu kan. Itu kan haknya Tuhan gitu kan. Mbok, kalau pikirku tuh jelek-jeleknya gini, Mbak wes kamu tuh kalau emang keselamatan harus di dalam gereja, ya udah manut aja sama Tuhan yang katanya keselamatan tuh harus di dalam gereja, harus beriman Kristen gitu. Tapi kok diubah-ubah sama gereja gitu. Kalau misalnya ya cuma bagian kayak puasanya 40 hari, 30 hari kayak gitu kan bukan dasar keimanan ya. Aku kayak mungkin dia kayak di Islam tuh ada ketetapan para ulama dan lain-lain gitu. Tapi kok ini hal yang basic diinginkan manusia soal keselamatan dunia dan akhirat gitu kan, kok direvisi. Aku kayak jadi aku pikir ya wes berarti aku tuh ngikutin Yesus saja, ayo kita kembali ke Injil aja, kembali ke Injil gitu. Tapi aku sambil belajar Islam gitu, ternyata ada Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada kias kayak gitu kan. Dan di Katolik itu aku akhirnya Injil itu cuma Injil Yesus menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Itu kalau di Islam kan cuma setingkat hadis gitu kan. Dan kalau Islam aja ada perawinya gitu. Nah ini perawinya siapa gitu. Terus aku kayak ini nggak bisa dipakai buat pegangan. Dan tahun ini 2022 aku kan ikut kajian dengan Ustadz itu. Aku teringat kembali waktu belajarku itu kalau Injil itu cuma setingkat hadis kalau di Islam, dan ternyata itu bahkan nggak setingkat hadis. Injil yang sekarang itu kalau jelek-jeleknya kayak hasil skripsi orang zaman dulu gitu. Jadi gimana, nggak bisa dijadikan pegangan. Dulu waktu aku dari kecil, SD, SMP, SMA dapat pelajaran agama Katolik lah ya di sekolah gitu. Ya kita diberitahu ini tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukanlah murid Yesus langsung, karena kan Yesus emang memiliki murid langsung kan, 12 para rasul gitu. Tapi mereka itu diilhami oleh Roh Kudus gitu kan. Gitu. Tapi ternyata enggak. Aku merasa ini enggak valid sih. Soalnya di Islam pun kalau kamu declare, ini para pengumpul hadis tuh diilhami oleh Roh Kudus, tapi mereka tuh bertanggung jawab perawinya, bahkan para perawi itu tuh dipelajari kisah hidupnya gitu kan. Dia tuh orang yang dulu gini, bahkan waktu ngumpulin hadis ada perawi yang manggil hewan peliharaannya, dipanggil doang, nggak dikasih makan aja langsung diberi catatan ini kurang sahih dan lain-lain. Aku nggak setimpal aku untuk akhirnya Injil ini dijadikan pegangan gitu. Ya jadi awalnya ya aku terpuaskan sih akalku gitu, sampai akhirnya itu kan 2019, akhirnya 2020 aku masuklah bulan Ramadan itu kayak seperti tadi yang Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Baru hati sama jiwaku itu kena waktu ya Ramadan itu sih. Soalnya kan akhirnya aku melaksanakan syariat kan. Ternyata setelah melaksanakan syariat itulah baru hati dan jiwa itu kena. Soalnya sebelumnya ya sekedar gitu, yang benar Islam gitu. Soalnya waktu pencarian itu pun aku kayak berhenti dulu mbak. Soalnya kok Islam bener lagi. Lah kalau ya kok kayaknya Islam yang benar. Lah kalau Islam yang benar terus aku harus gimana gitu kan. Aku berhenti berapa hari gitu.
gue piye gini, kalau Islam bener kamu mau jadi Islam apa tetap Katolik gitu. Terus aku kayak berhenti, soalnya awalnya aku pencarian itu kan niatnya untuk kalau aku ditanyain orang aku bisa jawab gitu, soalnya yang nanyain aku tuh selalu ada di selama aku berteman di semua tingkat pendidikanku tuh selalu ada gitu. Enggak gini aku Islam sih benar ya. Akhirnya di hatiku udah tuh Islam bener, tapi di mulutku belum, berminggu-minggu gitu kan. Untungnya waktu itu liburan ujian tengah semester, jadi aku kayak ya wes. Terus akhirnya mungkin seminggu 2 mingguan akhirnya mulutku bisa, tapi aku bilangnya gini ke temanku, aku mau ikut sholat gitu. Jadi mulutku tuh nggak bilang asyhadu alla, enggak, tapi pengen sholat gitu. Terus sampai akhirnya baru bulan Novemberan di akhir tahun itu aku baru syahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Tapi sebelumnya ini sih udah ketahuan kan sama keluarga. Dek kamu gimana? Kamu udah syahadat kah? Gitu. Belum sih. Kan syahadat itu kan bersaksi ya, harus ada saksinya kan. Tapi aku udah beriman Islam waktu itu, udah berkerudung, pakai kaos kaki dan lain-lain. Covernya sih, dan udah sholat yang wajib itu kan. Terus akhirnya kalau di hold dulu, kalau ditahan dulu boleh nggak gitu. Ya aku nggak masalah sih, aku udah Islam, cuma aku belum bersaksi yang di depan orang-orang itu kan. Terus akhirnya aku ketemu lah sama Romo yang di gereja, salah satu gereja di Jogja, ada teleponan juga sama Romo yang di Bali. Terus ketemu dengan bapak kayak apa ya, bapak guru di suatu gereja yang biasanya menemani orang-orang yang mau masuk Katolik kayak gitu kan. Akhirnya ngobrol ini itu, dan ya itu benar ya, mereka tuh ya kayak aku yang dulu. Jadi isi yang pengetahuan mereka soal Katolik itu ya kayak aku yang sekolah Katolik dari SD, SMP, SMA itu. Untuk pengetahuan yang di luar karena aku membandingkan itu ya mereka nggak tahu ya, kurang tahu gitu. Jadi waktu aku bilang gimana dong Pak, terus Injil ini kan ada banyak tuh, kenapa yang diterima cuma 4 itu gitu. Jawabannya adalah soalnya Injil lain itu, Yesus itu terlalu Tuhan. Dan Injil lain juga, Injil yang lain itu Yesus menyatakan kalau Yesus itu terlalu manusia. Kalau yang 4 ini, Yesus ini 100% manusia dan 100% Tuhan gitu. Okay. Ya wes, jadi apa ya, doktrin ya. Itu kan berarti harusnya kita itu kan proses berpikir itu kan filsafat itu kan harusnya menjadi nomor berapa gitu, tapi bukti langsung itu harusnya menjadi data pertama gitu loh. Tapi seolah-olah dulu aku waktu Katolik itu konsep-konsep yang filsafat ini tuh ditaruh di depan duluan gitu loh. Jadi hal-hal yang masuk akal itu nggak ada. Sedangkan kalau di Islam, aku tuh hal-hal yang masuk akal dulu ditaruh di depan muka aku. Ya benar, Islam itu benar gitu. Baru habis itu hal-hal yang konsep-konsep yang sholat, bersabar itu tuh baru masuk nanti gitu. Makanya ya aku setuju sih, Allah itu waktu pertama kali menurunkan Quran kan kita disuruh ikra, seolah-olah belajarlah gitu. Jadi Islam itu buat orang yang berakal gitu. Dan 2 tahun ini aku akhirnya setuju kalau Islam itu tempatnya hati, jiwa, dan akal gitu. Itu sih. Kalau dari umat ya, ini aku belak-belakan bilang kalau aku nggak mencari ini dari umatnya gitu. Soalnya kalau melihat umat, ya nanti ada orang Buddha baik, aku masuk Buddha. Ada orang Hindu baik, aku masuk Hindu sih. Jadi keluargaku tuh penuh kasih. Jadi aku kalau melihat umat, aku tuh kayak rasanya nggak bakal pindah Muslim gitu. Soalnya lingkunganku Katolik tuh orang-orang baik gitu kan, nggak ada gibah tuh nggak ada. Ada apa tuh ya datang ditulungi gitu-gitu. Aku bahkan tuh mau kenal gibah, ngomong kasar apa sih kayak gitu malah dari tetanggaku yang Islam, maaf kayak gitu. Bahkan keluargaku aja kan isinya difitnah orang Islam. Jadi aku nggak tertarik untuk masuk Islam karena orang yang aku lihat kayak gitu.
Nah baru sekarang aku akhirnya kan punya lingkungan Islam gitu, dan bertemannya tuh baik banget, maksudnya bertemannya tuh karena Islam itu bahkan mengatur cara berteman ya gitu kan. Itu Masya Allah, lebih deep lagi dari dulu aku berteman waktu sama teman-teman Katolik gitu. Soalnya mereka itu kalau ngomongin besok cariin aku ya kalau di surga kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi yang dicari itu selalu kembali ke besok akhiratnya gimana, besok akhiratnya gimana. Ya aku tuh kemarin itu belajar soal kodar sama free will, kemauan bebas. Mungkin kalau aku belum masuk Islam, aku masih jadi orang yang galau dan lain-lain ya, biasa kan wanita-wanita di awal tahun 20-an itu. Jadi ternyata ya kita tuh nggak perlu fokus ke kodo dan kodar, soalnya kodo dan kodar tuh nggak bakal dihisap gitu. Fokus aja ke free willmu itu, mau keluargamu berantakan kayak gimana, itu tuh nggak dihisap, tenang aja gitu. Mau mukamu hitam, blentongan, jerawatan, terus padahal kan iya bulan ini jerawatan karena dapat menstruasi, besok enggak gitu kan. Itu tuh ya tenang aja gitu, terus kayak ya fokus aja ke free willnya gitu. Soalnya akhir-akhir ini ya pasti sering ditanyain kan, gimana mbak, apa namanya nikah, gitu. Mukamu kenapa deh kayak gitu, kamu sekarang gendutan kayak gitu. Terus itu tuh lebih les drama. Soalnya Islam tuh ngeselin ya, kayak gemes gitu sih, mengatur semuanya soalnya. Jadi kayak kau ngopo menukui dipusingin, orang itu tuh nggak dihisap gitu, ngapain kayak gitu dipikir gitu. Kamu tuh mikir yang dihisap aja gitu, yang nggak dihisap tuh nggak usah dipikirin. Apa namanya, apa sih istilahnya, habisin waktu gitu sih. Aku malah waktu pencariannya tuh sering aku pause dulu, sering aku hentikan sejenak. Tapi itu nggak dengan masalah luar sih, dengan diriku sendiri sih. Awalnya lebih ke kok ketok Islam bener ya, terus aku merasa kok aku berat sebelah, terus aku memperbanyak sumber-sumber di Nasraninya, dari agama Kristen Katoliknya dulu. Terus ada suatu saat sampai iya Yesus tuh bukan Tuhan gitu. Terus aku bingung lah, terus aku berarti itu pengikut Yesus, tapi bukan pengikut Yesus sebagai Yesus itu Tuhan gitu. Tapi nggak ada sekarang kayak gitu, agama kayak gitu. Kalau di Islam aku ya benar, cuma aku belum mengimani Muhammad. Terus Muhammad ini sopo, Muhammad itu siapa, kenapa aku harus beriman ke Muhammad? Soalnya kan Muhammad tuh jauh banget, dia kan sebelum Muhammad tuh langsung Ismail, sedangkan kalau sebelum Isa kan banyak. Jadi kayak ini bener nih Muhammad tuh nabi gitu. Apalagi kan Ismail itu kan kalau di gereja Katolik kan Ismail tuh dari istri kedua loh gitu. Istilah-istilah jeleknya kayak gitu. Padahal juga nabi banyak yang istrinya 1000 sih sebenarnya. Ya, kita tuh emang baperan aja sih sebenarnya manusia tuh. Terus aku dapat dikirimi sama belum dikirimi, tapi aku nemu website, Masya Allah mbak, websitenya tuh desainnya bagus, profesional banget, bahkan tuh kayak tulisan akademik tuh loh, sumber-sumbernya tuh trusted gitu loh, Al-Quran dan lain-lain hadis gitu. Itu tuh menyatakan kalau itu kembali lagi Yesus tuh dinyatakan kok kalau Tuhan, bahkan yang menyatakan tuh Quran gitu. Terus di situ juga menyatakan kalau Muhammad tuh pedofil gitu. Terus aku mikir, lah badalah, lawang koyong ini kok, ya ampun orang kayak gini kok, tapi kok orang-orang tuh banyak yang Islam loh, kan Muhammad cetok-cetok pedofil gitu kan, tapi kok orang-orang tetap Islam ya gitu. Terus aku kembali lagi, kalau dari sisi muslim yang beneran muslim tuh dia mikirnya gimana sih tentang kepedofilannya Muhammad ini kan. Oh ternyata enggak gitu ya. Itu tadi aku baper aja kan, aku cewek kan, mesti kalau ngomongin pernikahan itu kan anak umur 6 tahun sama adik-adik gitu kan istilahnya kan. Ternyata ya normal aja, soalnya Allah itu syariatnya ya asal keduanya udah balik ya boleh nikah. Jadi pernikahannya Muhammad dengan istrinya yang masih 6 tahun ya kalau dia udah balik ya boleh.
sama dengan pernikahannya orang 13 tahun dengan 13 tahun, 45 tahun dengan 45 tahun, asal udah balik itu nilainya sama, nggak peduli, yang penting udah balik gitu kan. Gitu sih aku kayak, oh. Soalnya kalau Tuhan itu, aku juga mikir sih ini ya jelek sih, jangan ditiru ya. Aku mikir kalau Allah tuh bikin peraturan nikah umur 25 tahun baru boleh nikah. Ntar manusia mikir dong, ini tahunnya yang dimaksud tahun Islam apa tahun Masehi? Nanti jadi ribet kayak gitu kan. Terus lah tapi dia umur berapa tadi aku bilang 15 ya? 15 tapi dia belum mens, gimana dong gitu kan. Nah ternyata Allah tuh ini, makanya peraturannya tuh bukan pakai umur, nggak pakai tahun gitu kan, tapi pakainya udah menstruasi belum, basah belum gitu kayak. Apa ya hikmahnya di situ sih, aku ngerasa kayak ya aku tuh jangan-jangan tuh maksudnya orang-orang yang membenci Islam tuh mereka tuh cuma baper aja, dan sorry tuh saya aku harus bilang maaf kurang berilmu gitu sih. Soalnya aku pernah juga, aku tuh waktu orang tahu aku mualaf pasti yang ditanyain oh poligami, cadar, maksudnya yang tanyain itu gitu kan. Apalagi yang kemarin ada kasus yang KDRT itu kan, terus kayak aku cuma ketawain terus aku bilang memukul itu boleh, tapi bahkan pukulan di Islam itu dengan itu tuh option terakhir gitu, dan itu tuh sekerasnya cuma kayak nepuk gitu, dan nggak boleh membekas, nggak boleh di muka gitu. Dan sebaik-baiknya laki-laki itu yang baik ke keluarganya, jadi kalau dia sampai kayak gitu ke istrinya ya dianya yang salah, bukan Islamnya sih. Terus aku juga takut sih, karena kan adab dulu baru ilmu kan. Itu sih yang aku pelajari sekarang. Soalnya kan aku kan tiba-tiba Islam gitu kan. Terus aku kan akhirnya langsung belajarnya ilmu kan. Aku ngerasa kayak ya kayak orang awal hijrah itu kan agak keras ya. Ya orang yang mualaf awal itu ya keras gitu. Terus akhirnya aku kayak, tapi alhamdulillah tahun pertama tuh aku dapat info, dapat ilmu soal adab sebelum ilmu itu sih, kayak kamu harus lebih lemah lembut gitu. Soalnya keluarga aku tuh isinya bapakku udah meninggal, jadi mamaku dan saudara-saudaraku mereka pakai hati banget. Aku mungkin awalnya biasa orang hijrah tuh ini loh mah di Injil tuh ya tutupilah rambutmu atau gundulilah gitu kan. Mama tuh ngikutin Yesus apa ngikutin gereja gitu. Nah, aku balik ke situ lagi. Yesus aja tuh memperbolehkan untuk kalau kamu tuh menceraikan istrimu, berilah surat cerai gitu. Yang nggak ngebolehin nikah lagi tuh gereja apa Yesus mah gitu. Gitu saya astagfirullah, aku sekarang tuh kayak rasa nggak usah ngomongin itu di rumah. Setelah aku paham itu, ibu itu ya bocah kalau kecil itu kalau nyeletuk itu lebih ngena ke orang tuanya daripada anaknya yang udah gede tiba-tiba ngomong apa. Jadi aku pikir aku tuh malah harus menjadi sosok anak kecil gitu loh di depan mamaku. Jadi mamaku kalau aku ngomong apa tuh lebih ngena gitu. Iya kan, maksudnya kayak anak kecil, ih bau belum mandi itu kan lebih. Tapi kita nggak bakal marah kan sebagai orang tua ya, karena emang aku belum mandi gitu, jadi aku bau gitu. Tapi kalau ada anak udah 20 tahun, bu adus kono lu, jam 9 itu kan apa sih malah dijawab gitu kan sama orang yang lebih gede. Jadi kayak udahlah, ayo menyenangkan aja, ayo menyenangkan di depan orang yang mau kita dakwahi gitu. Kan ada 3 step kan kalau dakwah tuh ya. Aku rumuskan sendiri sih kayaknya itu. Nabi Muhammad itu kan sebelum jadi nabi kan dia udah baik dulu kan orangnya. Jadi kamu tuh harus jadi orang yang menyenangkan dulu, orang yang gimana ya? Istilahnya kayak kamu tuh ya harus jadi orang yang terkenal dulu, menyenangkan, orangnya lucu, ramah gitu dulu. Baru kamu tuh masukkan nilai. Oh, yang baik tuh gini loh. Baru yang terakhir nih, yang bener tuh gini gitu. Soalnya akhir-akhir ini malah mamaku itu terketuknya apa coba mbak, malu. Soalnya aku udah bergamis gitu. Akhirnya kalau pakai pakaian nggak yang terbuka gitu. Oh ya bagus sih ya. Ya wes lah gitu. Mungkin emang terketuknya mamaku di situ gitu. Dan ternyata itu kan temanku waktu aku ceritain kok ngono ya, kan pinginnya mamaku tuh dari proses berpikir. Soalnya kalau maaf menjadi Islam terketuk hatinya itu aku rada itu bukan pegangan yang kuat gitu. Yo ayo hati, jiwa dan akalmu dipakai kalau itu udah ngena ke Islam. Soalnya Islam itu kan mustanir ya.
dia itu tempatnya hati, jiwa, dan akal. Jadi nggak akal goyah kalau akalmu tuh ikut gitu ke dalam berislam gitu. Tapi ya kayak serapopo. Itu kan pintu dulu kan. Mamahmu mungkin tergeraknya di hatinya. Udah pakai cara itu dulu. Nanti kalau insya Allah mungkin beliau masuk Islam, baru apa namanya, hal-hal yang logis tuh dimasukkan. Jadi nggak goyah gitu. Saya takut sih kalau, maaf ya, kalau Islam dengan hati aja, nanti kalau tahu ada syariat-syariat yang terlihat kayak ganas gitu, ya ampun medeni banget Islam gitu kan, gitu. Terus goyang Terus aku nggak mau poligami, aku nggak mau hukum potong tangan gitu. Padahal kan potong tangan tuh nggak tiba-tiba dipotong tangan. Ya kalau dia potong tangan tapi posisinya keluarganya hidup berkelimpahan, itu baru boleh potong tangan. Orang potong tangan tuh kayak, kamu ngapain mencuri, ditanyain dulu. Soalnya aku keluarga aku nggak bisa makan hari ini gitu. Nah itu kan masalah pemimpinnya kan, berarti ya dia nggak dipotong tangan gitu kan. Jadi orang tuh itu sih baper aja sih, kurang mencari tahu aja sih. Ya kayak aku dulu juga baper sih. Baper dengan syariat ya. Itu sih harusnya tuh kalau jelek-jeleknya ya bismillah, semoga bener yang aku omongin tuh akidahnya dulu dikokohkan. Kalau akidahnya udah bener tuh, mau syariatnya kayak gimana tuh, dia tuh ini kan dari Allah gitu. Soalnya Adam kan ya diturunkan untuk beribadah. Ya kalau itu nggak berasal dari Allah, itu berasal dari setan gitu aja. Bahkan yang kita tahu main game itu kan nggak dosa, ya itu sia-sia. Allah nggak suka hal yang sia-sia. Berarti ya kalau nggak berasal dari Allah, itu dari setan gitu kan. Iya. Itu sih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Wah, aku sekarang malah mikirnya akhir zaman. Kan ada 5 fase itu kan, Mbak. Iya. Bismillah ini kayak masuk fase ke-5. Aku tuh udah gemes, Mbak. Bener deh, aku tuh kadang tuh mikir aku mending nggak tahu. Tapi kata temanku, astagfirullahaladzim, orang yang nggak mencari ilmu itu lebih besar tanggungannya sih daripada akhirnya udah tahu tapi belum bisa melaksanakan gitu kan. Soalnya akhirnya aku tahu, itu tuh zolim ternyata. Ya Allah, aku gemes gimana gitu kan. Aku rasanya kayak, ayo tuh ndang Imam Mahdi, ndang teko Ihsan, ndang Idun. Aku kayak nggak, kalau ngelihat Palestina terus kita lagi pandemi kayak gini, terus presiden tuh malah bikin ibu kota baru, terus kayak ya Allah, lain gitu. Kalau di Islam aja kan pajak aja tuh diambil itu nggak rutin loh. Pajak itu diambil saat Baitul Mal tuh kosong kasnya. Dan itu ada aturannya, ngambilnya tuh gimana. Nggak semua orang dipajak gini. Nah kita tuh itulah ya, karena ya itu karena kalau nggak dari Allah ya dari setan. Yang udah tahu sumber daya alam kayak gitu banyak, kamu tuh zolim. Aku tuh kan mikir kan, Mbak, ya gimana gitu kan, masa aku membenci pemimpinku gitu, nanti di akhirat aku bakal nyeret dia gitu kan, dia tuh dulu zolim, ya Allah dulu zolim gitu kan. Terus kata temen, kamu maafin gitu kan. Kalau aku udah maafin, nanti mereka nggak bakal di pemimpin yang zolim itu nggak bakal dihisap gitu emang gitu, enggak, tetap dihisap. Soalnya misal aku dizolimi, aku dizolimi, tapi aku nggak tahu kan aku dizolimi, tapi badanku tuh refleks dia tahu gitu. Ya nanti tetap badanku ini tetap bersaksi. Maksudnya aku zolim ke badanku aja, badanku sendiri, apa ya, tanganku tak pakai buat main game terus. Itu aja nanti aku nggak merasa itu aku menzolimi tanganku kan. Nanti tanganku masa dia bersaksi, ya Allah dulu ini tangan aku tuh dulu cuma dipakai buat main game, ya Allah. Terus kayak, padahal aku kan berniat besok aku nggak mau secara sadar nih sekarang, besok aku nggak mau buat bersaksi, aku main game terus gitu kan. Tapi ternyata tuh itu nggak bisa aku atur gitu. Ya tanganku besok ya refleks aja, dulu tuh aku dipakai buat main game, ya Allah. Dulu tuh mataku tuh dipakai buat nonton drakor, ya Allah. Terus kayak ya Allah. Terus ya itu yang jelasnya aku juga nggak bisa ngatur kalau mulutku nanti bersaksi kalau dulu tuh pemimpinku zolim, ya Allah. Jadi ya itu sih ya, ayo undang
jelek-jeleknya ya, mungkin ini aku agak egois ya, ini kan aku Islamnya baru 2 tahun ya, ya mungkin aku ada dosa pun kan aku kayak lagi 2 tahun sih, tapi rasa-rasanya ya Allah undang aku kiamat wae lah, aku aku nggak kuat lihat kesolimannya sekarang. Itu sih karena aku tahu ya, coba aku EGP aja gitu, nggak peduli gitu ya, aku happy aja. Ini hari Minggu mau kemana gitu, mau dolan, mau main gitu. Tapi kalau di jalan naik motor tuh kayak keinget gitu, keinget lagi zolimnya gitu. Masa di jalan kok nangis gitu kan, nah itu ngopo kan, aku inget itu di Palestina itu di jalan tiba-tiba nginget kayak gitu terus nangis aku ya. Senang lah. Nah, ya itu sih yang aku takutkan sih, kan ada fitnah Dajjal kan, dan sebelum fitnah Dajjal itu kan ada fitnah lain pengantarnya itu kan. Ayo dari fitnah yang pengantar ini tuh jangan kena gitu, jangan sampai kena. Soalnya itu tuh kayak tangga menuju fitnah yang besar kan. Kalau kamu fail di fitnah yang kecil ini, itu kayak menjadi cerminanmu di fitnah yang besar. Ayo fitnah-fitnah yang kecil ini tuh mau dipakoh kayak gitu loh. Ini mau cuma sekedar nutup aurat kok. Maksudnya itu kan bukan masalah muamalah ya, itu kan pribadi ya itu. Ya guru kaya ngono kok gitu. Wis manut wae gitu kan. Jadi untuk fitnah-fitnah yang lebih besar tuh kita lebih pakoh gitu loh. Tapi ya sejujurnya itu sih balik lagi ke akidah itu sih. Soalnya mau syariat itu, mau syariatnya tuh mudah, syariatnya tuh sulit. Itu tuh sekedar ya akidahnya. Ya dia kalau selesai di akidah, mau syariatnya cuma sekedar kayak sekedar Nabi Ibrahim suruh beli anaknya, itu kan berat ya. Iya. Tapi kan mudah bagi beliau. Maksudnya kita kan sekarang nggak diperintahkan gitu kan. Kita syariatnya sekarang nutup aurat gitu. Itu kan nggak ada hubungannya kita dengan keluarga. Aku beli adikku gitu enggak kan. Itu dilaksanakan. Insya Allah. Jadi harusnya ayo kita benerin akidah. Jadi kita orangnya jadi manutan, jadi manut. Oh Allah ada perintah ini, oh manut. Oh, ada ini, manut. Oh ternyata harta suami dan istri itu dipecah sejak awal, oh manut gitu. Kamu pesimis sih, jadi orang dari awal udah dipecah harta istri dan harta suami gitu. Kamu emang mau cerai ya gitu. Oh berarti Allah tuh pesimis ya gitu. Soalnya itu perintah Allah, gimana dong gitu. Ya bukannya gitu ya, itu tuh buat menjaga. Soalnya kita kan nggak tahu pasangan kita nanti zolim atau enggak. Iya. Lagian kalau nggak zolim itu mau dipisah, disatukan kan nggak ada masalah. Tapi untuk menjagai kalau pasangan itu zolim, makanya dari awal dipisah. Coba sejak awal orang-orang tuh ya menikah udah memisahkan hartanya. Nggak ada nanti gono gini, itu nggak ada. Itu emang syariat Islam, bukan kan? Ya itu lagi, kalau nggak dari Allah ya dari setan. Tapi itu susah sih ngomongin itu. Iya. Itu mending akidah dulu. Kalau akidah udah oke, oh ya lainnya oke aja. Lagi sekarang kan masih pada baper. Kayaknya tahun 2012 deh pada baper soal khilafah itu. Terus aku pikir-pikir, emang ruginya apa gitu? Ya nggak ada. Tapi kan kita nggak Islam semua lah. Emang kalau nggak Islam, kalau sistemnya khilafah, dia bakal dimusnahkan? Enggak kok gitu. Coba kamu cari tahu dulu deh. Baper aja orang tuh. Malah orang-orang itu kan Islam kan bahkan mengatur kalau mau perang itu harus gimana. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ada suatu masa di khilafahnya siapa itu kan, khalifah siapa itu, orang-orang tuh sampai nggak ada yang bisa dikasih apa sih kalau Ramadan tuh dikasih
sedekah. Iya, sedekah ya. Iya. Sampai mereka tuh nggak ada yang layak untuk diberi bantuan. Saking mereka tuh sejahtera semua. Terus akhirnya, komen kompo wae, rakyatnya tuh akhirnya manut. Oh, kita mau bangun ibu kota baru. Oh ya monggo. Soalnya rakyatnya tuh ya udah ini sejahtera. Jadi sebelum bikin ibu kota baru pun bahkan udah nawari dulu. Ini ada yang punya utang nggak mau dibayarin sama negara? Nggak ada. Ada yang mau bikin usaha nggak? Kita modalin? Nggak ada. Ada yang mau nikah nggak? Kita nikahkan? Dibayarin resepsi dan lainnya? Nggak ada. Soalnya mereka mampu semua. Sampai akhirnya duitnya tinggal di Baitul Mal kan. Nggak ada yang perlu dibantu juga. Akhirnya bikin ibu kota baru. Aku mikir kayak jauh lah kita dari itulah. Ya. Kapitalis dan lain-lain. Aku mikirnya tuh kita tuh baper aja. Kan muslim kan banyak organisasinya ya. Baper doang sih sebenarnya tuh. Ya oke aja sebenarnya muslimnya tuh. Oh, dan sebenarnya mereka tuh bukannya jahat sih kalau aku bilang. Mereka tuh cuma nggak tahu aja. Nggak mau melaksanakan syariat tuh dalam posisi karena mereka nggak tahu aja. Soalnya kemarin itu ada kayak teman gitu ya Mbak. Tiba-tiba tuh mau mendonasikan baju-bajunya yang enggak sesuai syariat. Terus aku, kenapa ya gitu kan. Aku kemarin habis ikut kajian, ternyata tuh bajuku tuh enggak layak, itu ternyata enggak sesuai perintahnya Allah. Terus kayak aku baru tahu gitu. Jadi tuh oh alah, aku kira tuh, maaf ya beliau itu aku kira ya cuma sekedar kebanyakan sekarang harus aku hatinya dulu gitu kan. Baru covernya gitu. Tapi ternyata beliau itu karena nggak tahu aja gitu. Itu sih ya, harusnya kita ngasih tahu sih. Tapi itu tadi tahapnya ngasih tahu tuh ada 3 tadi. Aku jadi kayak Bismillah. Yang kadang apa dikit rada gemes, suaranya agak besar gitu kan, itu lebih diredamkan lagi. Rasa-rasanya tuh kayak ada tips gitu kok dari aku. Dia kan posisinya nggak tahu. Anggap aja kayak bayi gitu. Dia kan nggak tahu. Ya dia nggak tahu kalau pup tuh harusnya di WC, kan dia nggak tahu, jadi dia masih pup sembarangan gitu. Ya jangan dimarahin, santai aja gitu. Jadi waktu awal-awal aku ditanyain kakakku, aku tuh takutnya kamu tuh jadi pembenci deh gitu. Kalau orangnya nggak Islam, kamu jadi benci sama mereka gitu. Enggak, ngapain juga aku benci sama orang yang nggak Islam gitu. Orang posisinya tuh, ya mereka tuh nggak tahu aja kak gitu. Ya kayak bayi tuh pipis sembarangan ya karena mereka belum tahu ya. Aku sih percaya kalau mereka tuh tahu ya mereka Islam aja ya karena mereka nggak tahu aja, jadi nggak perlu membenci gitu, nggak perlu. Bahkan kadang ya kayak ya cuma sekedar lucu aja kalau ada orang yang menjauhiku karena aku akhirnya pakaiannya rapet, padahal aku juga tetap menyapa, tetap pagi Pak De gitu kan. Saya akhirnya menjauhiku dengan itu. Ya itu sih, kita nggak perlu pusing, itu kan nggak dihisap. Orang itu mau benci ke kita kan itu nggak dihisap. Ya kita tetap santai aja, lewat jalan ke pasar, tetap aja disapa. Mau dia apa? Kamu ini ya calonnya orang mana gitu. Dikira kan biasanya kan maaf ya, biasanya kan mualaf karena mau menikah ya gitu. Iya. Wah, belum ada yang ngajak serius nih Bude gitu. Tapi selalu sih besok lagi kalau ketemu calonnya orang mana gitu. Selalu begitu sih. Ini santai aja. Kalau ada yang bilang, Dek kamu jangan pakai cadar lu. Nanti kalau kamu pakai cadar kamu nggak mau main ke rumahku lagi gitu. Enggak gitu Mbak. Mbak kamu jangan pakai hotpan warna biru lagi. Kalau kamu pakai hotpan warna biru nanti kamu nggak mau temenan sama aku gitu. Nggak ada hubungannya kan Mbak gitu. Iya sih Dek gitu. Iya santai aja, mau dia kerudungnya pakai pasmina, dia kerudungnya pakai yang langsungan ya nggak ada hubungannya gitu. Jangan gitu, kamu kalau ngomong ke orang muslim jangan gitu loh Mbak, nanti itu ujaran kebencian. Ya akhirnya itu sih, tapi alhamdulillah keluargaku nggak ada yang akhirnya mengomentari cover. Ini kan sebenarnya cover aja kan. Aku tuh walaupun covernya gini udah sesuai pun kan aku sebagai pribadi itu tetap bisa salah. Soalnya yang sempurna tuh Allah, sempurna tuh Islam. Aku umatnya tuh bisa salah.
Nah itu tadi aku mencoba untuk, aku yang biasanya itu orang yang kalau kumpul itu ya cuma diem main HP di pojokan atau ya karena emang nggak ini ya, nggak ngerti harus ngapain. Soalnya kadang tuh orang tua tuh kita udah bantuin pun tetap diulangi itu loh mbak. Ngerti gak sih, kayak kerjaan kita tuh nggak benar ya, nanti diulangi lagi sama mereka gitu. Akhirnya sekarang kayak aku kudu luweh sumeh, kudu luweh serawung gitu. Soalnya mereka nggak lihat aku sholatnya gimana, tapi lihatnya kan aku kalau ketemu gimana, mau nyapa enggak atau gimana kan. Aku pikir itu ayo tahap 1 dakwah gitu kan. Tahap 1 kita harus murah senyum, harus ramah, harus jadi pribadi yang menyenangkan gitu. Orang yang untuk aku mencoba untuk jadi orang yang lebih ramah gitu aja, tak coba sedikit gitu kan. Aku ditanyain mbak, kamu nanyain aku mbak, kamu tuh sorry ya, aku tanya kamu kenapa Islam gitu kan. Mbak, aku diceritain gitu aja, aku belum selesai cerita gitu aja udah dipotong. Ibu-ibu kan ya biasa, ibu-ibu kan maaf ya kan refleksnya kan orang tua itu memandang rendah yang di bawahnya lagi kayak gitu kan. Jadi aku belum selesai cerita ya udah dipotong aja kayak gitu. Tapi kan sebenarnya bisa kan diakalin kalau kita emang udah menjadi orang yang trusted, dipercaya, amanah kayak gitu kan. Mau kita umurnya 20 tahun gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu umur 40 tahun tetap diem kalau kita ngomong. Itu sih di tahap 1-nya itu sih. Harus menahan amarah dan kejengkelan itu sih. Tapi lebih banyak gemes sih sebenarnya. Bukan marah sih, soalnya kan ya kita tahu mereka orang yang nggak tahu aja. Gemesnya itu sih. Apalagi kalau nonton berita. Kemarin tuh ada berita yang KDRT tadi aku udah bilang ya. Itu kan sepotong doang kan, tapi orang tersulut. Tapi aku dikirimin kayak gitu sih sama orang-orang non Islam. Gimana tuh dek, what do you think gitu. Gimana tuh sih what do you think gitu. Ya kalau beneran dipukul sampai bonyok sampai kehilangan 1 kaki ya monggo, mau cerai gitu. Mau menutupi aib itu kan ya sebarkan aja aibnya dengan niatan kamu bercerai gitu ya, kamu sebarkannya ke pengadilan dong gitu. Enggak dengan kamu bikin video biar banyak viewersnya terus dapat AdSense ya, bukan itu. Ya kamu bagiin ke pengadilan agama, habis itu kamu cerai, udah selesai. Aku salut banget sih. Bahkan gibah aja tuh boleh asalkan apa gitu kan. Kalau itu menyangkut itu si Sisil itu penipu loh, kemarin tuh aku habis investasi ke dia terus sampai sekarang padahal akadnya nggak gitu, terus dibawa uangnya sama dia. Nah kayak gitu boleh disebarluaskan ya. Kalau apa ya, aib rumah tangga ya udah cerai, ya udah selesai kan. Kesel sih, enggak sih, gemes. Kok lengkap banget sih Islam gitu. Ada nggak doktrin dari keluarga atau gereja yang dulu waktu sebelum Islam itu istilahnya memandang Islam itu negatif, teroris kayak apa? Ada doktrin nggak dari keluarga atau gereja juga? Enggak ada sama sekali. Soalnya ya Katolik tuh agama yang menyenangkan. Aku tuh nggak diberatkan dengan syariat, orang menyenangkan banget kok. Maksudnya aku ke gereja seminggu sekali, bisa milih malah Sabtu sore, pagi subuh, pagi yang jam 7, pagi yang jam 9, nanti sore ada lagi. Ada yang gereja tiap hari itu ada. Itu kayak kalau di Islam kan ada sunnah gitu, habis sholat wajib ada sholat sunnah. Tapi ini bahkan nggak diberi kewajiban, nggak ada sama sekali sih. Orang di Katolik tuh kalau berdoa tuh untuk solidaritas gitu. Jadi ya menyenangkan aja agamanya. Ya kayak zaman dulu akhirnya yang membuat sistem sekuler itu jaya kan karena dulu pernah ada sejarah di mana gereja itu menopang jalannya pemerintahan. Makanya orang sekarang agak takut kalau besok sistemnya Islam gimana gitu. Itu sih, padahal kan beda. Kita aja di Islam itu musyawarah itu boleh. Di luar hal yang udah ditetapkan sama Allah. Ya kemarin tuh bikin
UU soal pelecehan seksual itu, ya itu tuh kalau pakai sistem Islam ya kayak gitu tuh nggak perlu ada musyawarah gitu, ya cetok, ya musyawarah tuh di hal-hal yang belum ditetapkan sama Allah gitu, hal-hal yang menunjang, yang cabang gitu. Tapi kan kalau di sistem, maaf, dulu gereja itu kan istilahnya kayak order gitu loh, pemerintah pengennya gini, oh dia order gitu. Soalnya kan paus dulu kan sebagai ini apa ya, kayak duta Tuhan di dunia gitu sih. Ya kayak orang feminis, dia akhirnya kan feminis karena dia nggak ngincipin sistem Islam, ya karena dia enggak di dalam sistem Islam, ya dia akhirnya punya gerakan feminis. Tapi orang-orang yang udah di dalam sistem Islam, dia udah puas orang Islam tuh apa ya, wanitanya tuh dimanusiakan. Jadi ya akhirnya wanita yang udah berada di sistem Islam tuh nggak, aku pengen bikin gerakan feminis, ya enggak, soalnya dia udah senang di situ ya, gitu sih. Itu sih aku mikir ya, itu sih orang gerakan-gerakan itu ada karena sebelumnya orang nggak, sistemnya nggak Islam. Hehe. Aku tuh senangnya gini, Islam itu mau cewek mau cowok wajib mencari ilmu. Dan aku sukanya karena cewek itu kenapa sih nanti kan di rumah ngomong anak, enggak gitu cuy, ya kamu tuh harus berilmu, soalnya kamu tuh yang membangun peradaban gitu. Aku ditanyain, kamu daftar PNS nggak sih? Enggak, aku mau jadi ibu rumah tangga, aku mau sekolah lagi aja. Oh terus nanti jadi dosen, ya itu sih opsional ya, tergantung nanti gimana kan waktunya. Tapi yang jelas itu ya aku tuh berilmu untuk keluargaku gitu. Seolah-olah tuh kayak suami itu tuh kepala sekolah, Iya. aku tuh gurunya yang di situ. Jangan sampai anakku tuh basicnya nggak Islam, soalnya memang kasih Islam tuh ya fokusnya ke hal yang dihisap aja, ya nggak dihisap ya wis, kayak cuma sekedar apa ya, pemandangan aja, tapi kita fokus ke free will-nya itu sih. Masya Allah, gemes-gemes gimana gitu. Soalnya kan banyak kan sekolah-sekolah menjadi dokter, sekolah menjadi hakim, sekolah menjadi akuntan, sekolah menjadi orang tua gimana gitu kan. Oh, dan di Indonesia itu peran ayah itu tuh hilang. Ya, seolah-olah mendidik itu ya ibu. Ya enggak. Padahal nanti yang ditanyain keluargamu udah kayak gimana kan itu si ayah kan. Ayah tuh tugasnya ngeri loh, menjaga keluarganya dari api neraka. Itu kemana sekarang peran-peran ayah di Indonesia tuh? Ibunya gantiin pampers, masak ini itu gitu. Dia pulang kerja ngerokok. Ya, itu kan sia-sia ya. Aku tuh sampai pernah bercanda sama teman di masjid gitu. Mas, rokokmu ngantek gini loh. Ojo ngantek, kok aku bersaksi dengan akhirat gitu. Terus dia sekarang nggak pernah ngerokok dia. Kan ini ngamar wae nih ngerokok. Kan sebenarnya kan ada ulama yang menyatakan itu tuh makruh gitu kan. Tapi kok rasa-rasanya tuh itu tuh makruh karena zaman dulu tuh belum dinyatakan kalau itu berbahaya buat kesehatan. Makruh karena itu tuh akan bikin mulut bau, kayak Nabi Muhammad memakruhkan makan bawang habis itu deket-deket sama orang-orang gitu. Makan bawang habis itu berkumpul sama orang-orang, itu kan mulutnya bau gitu kan. Kita terlena aja sih sama media. Kita sekarang malah gini-gini. Kita tuh takut untuk hal-hal yang nggak perlu kita takuti. Misal tetangga kita bercadar, itu kita takut. Tapi orang yang ceto-ceto zolim kita tuh nggak takut. Nggak kita apa ya? Kita tuh ya wes ben aja tuh. Tetangga bercadar kita takut, tapi anak kita pacaran kita nggak takut. Prioritasnya tuh salah. Ya kan ada kan ilmu buat, bahkan wajib dengan wajib aja tuh bisa kan. Kalau aku menuntut ilmu tapi azan sholat gimana nih? Oh ternyata menuntut ilmu tuh harus diselesaikan dulu.
selesai menuntut ilmu kajian, nanti kalian kan bisa sholat berjamaah juga. Gitu enggak? Masya Allah. Gemes sih ternyata kayak gitu aja diatur kayak Allah. Dan ini kan mereka selalu kembali lagi ke Quran dan hadis, dan kalau ada masalah yang nggak ada di situ mereka menganalogikannya, tapi menganalogikannya ke hadis yang ada, ke Quran juga. Insya Allah. Apa sih reaksi keluarga pada saat memutuskan masuk Islam? Kayaknya itu jeda 2 bulan sampai akhirnya keluarga aku tahu ya. Kalau mamaku tuh ini, jadi kamu sekarang nggak ngikutin Yesus gitu kan? Aku ngikutin Yesus kok mah. Orang Islam itu harus beriman ke Nabi Isa gitu. Aku nggak Islam kalau aku nggak beriman ke Isa. Jadi selesai di situ sih. Cuma mungkin habis itu mamaku masih kaget dan nggak mau lihat aku soalnya pakai kerudung atau kayak gitu-gitu doang sih. Kalau kakak-kakakku juga nggak marah nggak apa gitu sih. Itu pokoknya alhamdulillahnya itu waktu pokoknya keluarga aku tuh Katolik yang penuh kasih gitu. Nah, mamaku tuh kalau marah tuh nangis mbak, lucu kan? Nggak lucu sih maksudnya. Marah tuh nangis, masuk ke ruang doa, berdoa. Ya anaknya yang jadi nggak enak kan? Iya. Makanya nggak ini, makanya aku tuh nekat akhirnya aku tuh nekat masuk Islam soalnya. Ya wes lah, ketoknya keluarga aku ya bakal ngusir aku, nek diusir ya wes lah aku nginep neng di ngurus kerja gitu. Nekat aja aku sesok mati piye no ya. Udahlah ya Islam. Itu waktu itu aku udah jadi itu aku berkerudung langsung. Tapi waktu aku ke Solo itu aku copot atasan. Jadi itu agak lucu ya, mbak bayangin orang pakai gamis, pakai handsock, pakai kaos kaki, tapi nggak pakai kerudung. Kayak gitu. Jadi aku kan naik KRL ya, waktu itu masih Pramex apa ya. Itu aku keluar, itu kayak orang jalan gitu, terus langsung lepas kerudung, terus aku langsung ke jemputan. Soalnya aku habis masuk Islam, aku langsung pakai kerudung, jadi baju-bajuku tuh langsung tak packing, tak pulangin Solo. Mamaku agak, kenapa ini ya? Soalnya aku tuh bawa baju tuh baju bersih, bukan baju kotor. Dia anak kuliahan kan baju kotor gitu kan. Iya. Baju bersih tak pulangin. Dan aku setiap kali pulang tuh pakai kaos kaki, pakai rok, pakai tunik ya, kayak gitu. Gitu, bajunya tuh bukan modelku banget waktu itu, tapi ya gitu, aku tuh di rumah kan ada toko ya, aku sambil ngedol itu, aku bajunya kayak gitu, keluar dari kamar ya kayak gitu. Nah, itu sih. Gimana sih mamaku? Oh, aku tuh takutnya waktu itu aku tuh diajakin temenku katanya. Nah, waktu itu aku pas deket sama temenku gitu, terus enggak kok, soalnya temanku kan ini Islam, tapi aku maaf ya, temanku ini nggak mencerminkan kalau aku ngikutin temanku, aku nggak tertarik, soalnya maaf ibuku tuh lebih penuh kasih gitu loh, istilahnya lebih baik gitu lah, istilahnya adabnya doang sih, aku nggak tahu dalam hatinya. Pokoknya kalau covernya ya aku nggak bakal ngikutin, aku nggak bakal masuk Islam kalau lihat temanku ini ya enggak, soalnya keluarga aku tuh penuh kasih. Habis itu kan akhirnya COVID kan. Iya. Ya di rumah aku masih yang itu kayak pakai gamis tapi pakai kerudung gitu. Sama akhirnya mamaku ya ketahuan kan, akhirnya ketahuan waktu itu tuh, oh aku tuh selalu tiap hari Minggu tuh aku di Jogja. Akhirnya itu waktu itu hari Minggu aku di Solo, terus aku dibangunin biasa kan, ayo bangun ke gereja gitu. Terus ayo bangun gereja, aku nggak gereja mah gitu. Oh kemarin udah ke gereja, kan kemarin Sabtu kan ada gereja di Sabtu. Enggak mah gitu. Oh nanti mau gereja sama temanmu gitu. Enggak, soalnya mamaku tuh tanya ya, coba mamaku nggak tanya, oh paling nanti ke gereja. Itu kan nggak tanya kan, karena mamaku tanya ya aku jawab, ya, kayak orang, kamu kenapa Islam? Itu aku baru jawab, kan nggak mungkin aku tiba-tiba cerita kan. Karena mamaku tanya aku jawab, terus aku, kenapa ayo ke gereja? Masa anak murid Yesus nggak ke gereja gitu kan. Terus aku sekarang ke masjid mah gitu kan. Terus akhirnya mamaku tuh ikutan tiduran, terus meluk aku, terus kita nangis berdua. Akhirnya mamaku ya biasa ngasih tanda salib gitu kan di dahi, terus
berdoa berdoa mandi terus ke gereja ya. Habis itu kan pikirku udah mamaku kan udah tahu, aku malah nekat itu pakai kerudung. Nah ya gitu sih aku mikirnya, kan aku kan ya pokoknya nanti kan orang-orang tahu aku muslim kan sekarang gitu. Aku muslim sekarang, aku pakai kerudung kalau di masjid doang, maksudnya pakai mukena buat sholat doang. Sama aku sekarang muslim terus aku langsung pakai gamis, langsung pakai khimar, habis aku ke masjid kan tetap aja diomongin orang kan. Ya udah sisan aja sekalian. Pikirku sekalian aja diomonginnya sekarang gitu loh, sekalian. Terus sedang sisan gitu. Soalnya kan aku misalnya aku punya gelas nih berapa ya? 100 mili. Kalau aku jadi Islam doang mungkin 100 mili. Terus tahun depan aku baru pakai kerudung. Omongan orang lagi 100 mili lagi. Tapi kalau sekarang tak lakuin semua, siapa tahu omongan orang tuh 2 liter gitu kan. Ya tapi gelasku cuma 100 mili. Jadi aku yang nyampe ke telingaku cuma 100 mili. Jadi ya sisan wae sekalian aja gitu kan. Soalnya ya posisinya juga karena aku orangnya nggak terlalu pakai hati mbak. Jadi oh wajib ya wes lakoni gitu. Makanya itu aku tuh takut mbak di awal-awal kan. Karena kok aku ngene banget ya gitu. Soalnya kan ya Yesus Nabi Isa kan dulu menyatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu gitu. Kok aku ngakal banget, hati jiwaku kok orang kena, kok rasa rapi gitu kan. Takut, tapi aku juga mikir kalau aku tetap Katolik kayak ada, tapi kira bener sih gitu. Terus lah nekat gitu kan. Soalnya aku secara akal aku juga paham kalau besok aku mati aku posisinya nggak Islam, ya mana aku gitu kan. Iya, tapi ya ternyata ya itu ngena sih Ramadan itu karena akhirnya aku melaksanakan syariat Islam kan, melaksanakan sholat dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang temanku bilang sakjane itu hatimu tuh udah terketuk, tapi kok ora kerasa wae gitu. Enggak kerasa gitu. Loh, kamu tuh diomongin orang, tapi kamu well aja. Kamu tetap, aku tuh malah belajar ngaji, Mbak. Aku malah jalan kaki sekalian, biar yang nonton tuh lebih lama. Orang-orang tuh yang nonton lebih lama. Ben, oh tenan toh kayak Arin toh. Oh Sisil, oh kayak tenan Sisil, oh tenan Islam. Ya kalau aku naik motor apalagi naik mobil, kan malah nggak kayak orang-orang malah nggak tahu kan. Nanti pertanyaannya mereka tuh lebih lama. Yang seharusnya 1-2 hari udah tahu, malah butuh setahun buat oh tenan, oh Armi Islam tenan toh kan. Jadi aku kayak oh ngaji tuh malah ini apa namanya jalan kaki aja. Yang orang tuh memandang lebih lama biar pertanyaan mereka tuh lebih cepat terjawab, lebih selesai selesai sebulan lah gitu. Kalau ditutup itu malah jangan-jangan malah 10 tahun pertanyaan sama tapi nggak terjawab malah beban buat mereka juga kan. Dan jangan-jangan malah mereka jadi gibah, mereka jadi dosa. Ya aku sih seneng-seneng aja sih, dapat transfer pahala ya jeleknya. Ya, tapi kan Muhammad kan bakal sedih kalau ini apa namanya umatnya ini apa namanya nggak masuk surga gara-gara itu sih. Makanya aku ya nekat aja maneman sih mbak. Kalau ya itu aku bahkan tuh aku kayak bukan kayak mengiklankan gini sih, ayo gitu. Ya sebenarnya kalau kamu Islam karena kamu dilahirkan Islam itu sih kamu tetap beriman sih. Tapi ayo dong kamu kenapa berislam? Ayo cari tahu bareng-bareng sama aku tak temenin gitu. Soalnya maneman, soalnya itu kan berarti nggak mengajak akalnya untuk mencari tahu why should Islam, kenapa harus Islam gitu. Kalau nggak punya pegangan itu udah gini loh, udah goyah gitu. Udah goyah. Bahkan soalnya umat Islam sendiri sekarang kan malah ini apa ya, berantem di dalam sendiri tuh, internalnya gitu. Ya karena akhirnya tuh mereka tuh ribut untuk hal-hal yang cabang gitu loh mbak, untuk hal-hal yang cabang. Tapi mereka nggak fokus ke umat lain yang belum bisa baca Quran loh gitu. Itu tuh nggak jadi hal yang sangat menyeramkan, tapi ada orang yang akhirnya kayaknya nganggo kaos kaki loh kudu niki. Tapi kan ada mazhab lain yang nggak harus kok berkaos kaki gitu kan. Di luar 4 mazhab yang besar itu kan sebenarnya masih ada mazhab yang lain.
kayak gitu tuh dipermasalahkan. Tapi untuk yang sholat 5 waktu yang semua mazhab itu mewajibkan, itu tuh nggak jadi hal yang gitu loh, bombastis gitu. Jadi kita tuh terlalu hal yang seharusnya menjadi prioritas tuh nggak jadi prioritasnya umat muslim sekarang. Hal-hal yang cabang tuh dipermasalahin terus. Tapi hal yang wajib, yang akar itu tuh ya luwes gitu. Emang ada mazhab yang menyatakan pacaran tuh halal? Nggak ada kan? Tapi kita enteng aja. Oh paling kita pacare gitu kan. Aku sekarang kalau kemana gitu, aduh, oh itu suami istri gitu. Aku mau coba untuk itu tuh suami istri, itu suami istri, itu suami istri, itu adiknya, itu adiknya. Gitu. Tapi itu ada tetangganya pakai baju besar, kok saiki aliran apa ya, kok nggak kabingan wingi kayak ayo dong. aku bukan malu sih, tapi kayak ya lucu aja sih. Ya jelek-jeleknya kayak aku kayak murid baru tuh, aku kayak aku tuh ekspektasiku tuh besar, soalnya aku kan posisinya aku masuk dengan mindset Islam tuh agama yang benar gitu kan. Tapi waktu aku masuk ke dalam Islam, melihat umat-umatnya tuh kayak kamu kenapa ibu deh gitu kan, kok masih berada kegoyahan di bagian aurat aja, padahal masih banyak yang lain gitu kan. Soalnya di Katolik tuh nggak ada kayak gitu, tapi karena emang aturannya sangat menyesuaikan ya menyenangkan aja. Misalnya aku tuh tahu mbak, kalau Natal itu emang bukan tanggal persisnya Nabi Isa tuh lahir. Aku tahu, tapi aku tetap merayakan. Karena menurutku ya itu kan sekedar tanggal aja. Aku kan merayakan Yesus lahirnya gitu. Jadi nggak masalah. Tapi bagi umat Islam kan, ya udah tahu itu bukan tanggal yang seharusnya. Bahkan itu tanggal lahirnya Namrud, tetap dibikin perayaan. Kan kalau Islam kan memandanginya kayak gitu. Sedangkan waktu aku sebagai Katolik yang lagi diomongin di situ dulu, aku merasa kayak ya aku tahu kok, yang kamu tahu tuh aku juga tahu, tapi bagiku itu nggak masalah gitu. Seperti waktu aku dulu tahu kalau Injil itu sebenarnya bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang hidup bersama-sama dengan Yesus, dengan Nabi Isa, tapi aku percaya karena itu diilhami dengan Roh Kudus gitu. Jadi karena apa ya, dibalut dengan kepercayaan itu sih, ya aku jadinya jadi orang Katolik itu malah senang. Apa ya, happy itu apa ya, kayak ya happy aja dengan minoritas dan sering kumpul. Ya aku tuh seneng aja, orang sering ada acara gereja, menyanyi gitu-gitu, ya aku senang. Tapi aku waktu masuk Islam isinya kajian, ya aku awalnya kayak kita nggak ada menyanyi kah atau apa. Tapi akhirnya lama-lama ya aku seneng sih, soalnya akhirnya aku nemuin kajian yang isinya seumuranku. Aku awal-awalnya tuh bingung loh mbak, aku kudu neng dia. Aku nih mualaf center, tiap kali belajar itu cuma aku dan pembimbing gitu. Yang ikut kajian tuh malah masyarakat sekitar, bukan mualaf yang dinaungi oleh mualaf center di Jakarta gitu. Ke mualaf center Solo isinya malah ibu-ibu sekitar juga, bukan mualaf. Aku mualaf lagi neng di gitu, katanya tuh ada tapi nggak ada lah. Kan lucu ya, aku nggak berniat gimana ya, aku belajar, aku kan datang belajar baca Quran, aku malah ngajari Iqra. Aku kapan sih Quran? Akhirnya ada ibu-ibu yang di masjidku di dekat rumah Solo itu ngajakin kemana-mana, tak cobain. Tapi akhirnya aku sambil tak pilih-pilih, akhirnya satu doang aku gitu, yang lainnya aku pamit gitu. Bu, aku pamit ya, di sini aku kurang cocok, apa namanya, materinya aku kurang cocok, nggak sistematis gitu, nggak apa ya, kurang bertanggung jawab itu loh materi yang disampaikan. Kalau misalnya yang ngisi Adi Hidayat mungkin aku ikut ya, maksudnya kan Ustadz Adi Hidayat kan menyatakan ini Quran ayat ini baris sebelah atas dan lain-lain kan, sangat trusted gitu loh, bertanggung jawab dalam berbicara. Soalnya aku takutnya aku ikut kajian yang isinya tuh opini dan lupa untuk menyatakan oh ini tuh menurut pendapat mazhab yang ini, jadi akan ada orang yang beda dengan ini, soalnya mereka ngikut mazhab yang ini. Akhirnya aku ikut satu mbak, deket rumah, terus Senin Kamis, dan
itu yang paling cocok, dalam artian lingkungannya belajar tuh udah kondusif gitu. Ibu-ibunya tuh udah paham kajian itu ya bawa catatan, nulis, nggak ngobrol sendiri, selesai ya pulang gitu. Datang tepat waktu, bahkan sebelum itu udah datang buat baca Quran dulu kayak gitu. Dan ngobrolnya itu tuh menanyainya tuh hal-hal yang nggak sensitif. Besok datang lagi ya, yang gitu loh Mbak, yang udah oke banget lah bertemannya tuh udah pas gitu. Oh, welcome. Dan yang nggak ditanyain calonnya orang mana, enggak ada kayak gitu di pengajian gitu. Sedangkan yang di lain-lain tuh masih itulah adab mencari ilmunya itu masih belum ya, atau harusnya tuh sebelum kajian tuh mungkin setahun sekali di awal semester gitu ya. Itu dikasih kelas ada pencari ilmu gitu ya. Akhirnya ya wes satu itu doang, terus akhirnya aku balik ke Jogja. Ya udah, aku ikut kajian di Jogja. Isinya seumuran aku, alhamdulillah ya Allah. Dan materinya lebih ngena karena orang pemuda gini kan sukanya yang apa ya, visual banget kan orangnya kan. Masya Allah desainnya bagus-bagus. Mana pakai speaker-speaker kayak yang di bioskop gitu Mbak, aku kayak Masya Allah. Oh, Masya Allah, baik-baiklah orangnya. Jadi aku kalau udah ketemu sama teman-temanku yang dulu kayak gitu, ya udah ini akhirnya bukannya nggak bermaksud untuk nggak berteman lagi, tapi akhirnya karena obrolannya udah nggak bermanfaat, aku jadi jarang nimbrung, tapi masih berada di grup tersebut. Tapi jadinya nggak biasanya kan kalau orang ngechat apa di WA kan dibalas gitu kan. Enggak, aku diemin aja, soalnya ngomongin orang. Tapi aku ya jadi ini sih, akhirnya temennya cuma satu apa ya, maksudnya yang rutin untuk ngobrol dan ngobrolinnya yang enggak gibah, itu akhirnya kayak terhitung jari sih Mbak gitu. Kesan apa sih yang pertama kali sholat pertama, sujud pertama, kesannya apa? Aku tuh menunggu aku sholat itu. Kalau yang pertama banget waktu belajar sholat itu aku ya cuma kaget aja, kayak aku udah sholat kok tadi, udah masuk jam sholat aja. Awalnya sih cepet banget gitu sih, tapi waktu udah sholat gitu, aku akhirnya ini jadi tak bikin alarm Mbak. Jam 12 nih misalnya, sholatnya jam 12 kurang 5 tuh tak alarm. Sholat subuh jam berapa, aku tuh sebelumnya 30 menit sebelumnya aku udah alarm bangun mandi kayak gitu. Jadi seneng, jadi menunggu gitu, seger rasanya tuh gitu. Senang sih aku menunggu gitu, walaupun dulu waktu aku masih mamaku belum tahu di rumah, kan aku bertiga sama adik mama, karena kakakku yang dua udah keluar dari rumah kan, bukan keluar yang arti buruk ya, udah menikah dan bekerja. Aku tuh sholatnya tuh di kamarnya kakakku yang nggak pakai spray. Tapi ya tunggu aja gitu, aku jaga toko terus kayak, mah aku mau pipis dulu gitu, mau kamar mandi gitu kan, tapi lama sekalian sholat gitu. Terus kalau sore kan mandi sore Mbak, sholat lagi. Tapi rada aneh sih, soalnya kan karena aku bukan orang Islam, aku bangun paling pagi itu 5:30, karena biasa orang sekolah kan jam 7 ya anak-anak ya. Nah akhir-akhir itu tuh aku awal di rumah tuh bangunku pagi banget. Tapi karena mamaku belum tahu aku Islam, aku nggak berani mandi pagi, soalnya nanti ditanya curiga mungkin. Jadi aku cuma sekedar buang air kecil terus wudu terus ke kamar kakakku situ, atau kadang aku malah bobo di situ di kamar kakakku. Tapi waktu mamaku udah tahu aku Islam, ya aku ya wis luweh gitu kan, wis ngerti wis sisan gitu kan, udah tahu ya sekalian aja gitu kan. Terus aku mandi pagi gitu kan, ke masjid gitu, sholat sekalian aja, sholatnya nggak usah pakai mukena, kayak gamis, kayak sisil kayak nek sholat ora tau nggo mukena, biar bertahu sekalian daripada nanti 2025 baru tanyain gitu.
sekalian aja. Kemarin ikut acara keluarga, sekalian jadi apa si acara, mimpin game gitu sekalian. Ya semuanya lihat Biar ya. tahu kalian gitu kan, dan ngerti aku tuh nggak membenci kalian, yang ngapain aku benci kan. Enggak, orang-orang yang belum Islam tuh belum tahu aja gitu kan, nggak perlu dibenci. Orang kalian tuh ya orang-orang baik kok. Aku mikirnya mamaku itu orangnya kan sabar kan mbak, difitnah, di apa, orang minjem uang, orang minjem uang nggak pernah dibalikin, luas aja mamaku tuh. Aku kira, ya Allah, kamu tuh kan hakim yang adil ya. Allah tuh nggak suka yang sia-sia kan ya Allah, kamu tuh ya Allah. Mamaku tuh Islamin dong ya Allah. Di akhir-akhir meninggal juga nggak apa-apa. Biar masuk surga. Karena mamaku tuh orang baik ya Allah. Oh aku tuh dulu mbak, dari SMP. Itu kan aku ya agak kesel ya. Yes. Tuhan, kamu tuh besar kan? Kamu tuh maha besar. Kamu tuh nurunin wahyu. Kenapa jadi banyak agama? Berarti kamu tuh nggak maha besar. Wahyumu tuh nggak mudah dipahami gitu. Gitu. Kalau emang kamu tuh maha besar, aku tuh dikasih tahu yang benar tuh yang mana gitu. Sampai aku kuliah baru itu dapat hidayah. Jadi agak nyeleneh sih mbak doa aku tuh. Kayak nantang gitu sih, tapi nggak ya, nantang. Soalnya kayak gemes gitu loh. Itu tadi, kalau semua agama benar ya Tuhan, kamu tuh nggak maha benar berarti. Agama tuh nggak boleh benar semua. Kalau agama tuh benar semua, kamu tuh nggak maha benar. Soalnya aku kalau Kristen Protestan kan beda kan sama Kristen Katolik. Kristen Protestan, orang Kristen Protestan masuk surga, ya nggak Kristen Protestan masuk neraka. Orang Islam masuk surga, ya nggak Islam masuk neraka gitu. Sesudah Nabi Muhammad ini loh, tapi ya mendakwahkan. Kalau sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan ya beda lagi. Nah itu berarti kan saling ini apa ya, beririsan kan surga nerakanya. Berarti tuh kamu nggak mah benar ya Allah, ya Tuhan gitu. Mbak aku tuh dikasih tahu mana yang benar gitu, katanya mah benar gitu. Rodok ngece gitu sih. Tapi tuh ini mau makan, mau bubuk, mau belajar tuh doanya aku ya doa untuk makan, doa untuk tidur. Tapi selalu tak tambahin itu, dan aku tuh dikasih tahu yang benar yang mana. Gitu. Katanya kamu mah benar gitu. Baru kuliah ini nyeretuk gitu. Sebelumnya tuh aku udah mencari tahu mbak, tapi cuma sekedar kalau di SMP kan sering tuh Ramadan habis itu orang-orang pada puasa, terus pas pasca aku puasa mereka nggak puasa, itu kan sering ditanyain kayak gitu kan. Aku ya akhirnya kepo, aku cari, oh kalau di Islam tuh puasa gini, di Kristen Katolik gini, Kristen Protestan gini. Kristen Katolik tahun ini beda-beda puasanya sesuai perintah gereja gitu kan. Kalau Buddha gini puasanya, oh gitu. Oh kapan lagi searching lagi di Google, biasa apa Google. Oh aurat tuh menurut Islam gini, kalau Katolik gini. Kapan lagi kepo lagi cari yang menikah versi Islam tuh gini, cerainya gini gitu. Kalau Katolik gini gitu. Baru pas kuliah itu pencarianku tuh turun banget ke akarnya. Tuhan tuh harusnya siapa gitu. Jadi waktu aku udah masuk Islam, akhirnya perentelan yang sebelumnya yang syariat yang udah aku kepoin itu langsung tak laksanakan aja gitu. Gitu sih. Alhamdulillah ya. Iya. Kebalik ya Sisil nih. Harusnya kan belajar tuh akidah dulu baru fikih-fikih apa gitu kan. Ya aku tuh malah udah, sholat itu gini. Tapi yang Tuhan tuh harusnya Allah, terus Nabi itu sampai Muhammad itu tuh malah di akhir gitu loh. Oh dan yang pasti waktu aku pencarian itu pasti yang tema-tema sensitif kayak poligami gitu ya pasti keangkat sih. Apa ya, tak pikirin dijelasin ke cewek ya, baperan. Tapi ya wes aku kayak ya aku tuh siapa, itu kan perintahnya Allah gitu. Ya kalau kamu nggak mampu ya udah, kan beda kan, menolak dan belum mampu itu kan beda. Kalau menolak itu kan berarti oh sholat itu nggak wajib gitu. Tapi kalau nggak mampu tuh aku tahu ya Allah sholat itu wajib tapi aku belum mampu gitu, buat tepat waktu misalnya. Jadi kadang zuhurnya pas masuk asar baru nih zuhur asar gitu misal ya. Ini kan beda kan, menolak syariat dan
belum sanggup. gitu kan beda. Jadi kayak ya poligami itu ya syariatnya Allah gitu. Ya aku tuh siapa sampai menyatakan kalau harusnya tuh nggak gitu. Ya tapi aku mungkin nggak mampu gitu aja sih. Jadi itu sih kayak harus berhati-hati kita ya, soalnya rada lucu sih kalau memilih-milih. Kalau orang Islam dengan sadar dia prasmanan soal syariat, berarti kan dia menolak kan. Padahal syariat itu kan konsekuensi beriman. Berarti jelek-jeleknya aku bilang itu dia bukan Islam. Kalau dia prasmanan syariat loh. Prasmanan kan berarti aku ngerti kue nek bakso, tapi aku rajin kok bakso. Iya. Itu kan berarti prasmanan. Tapi kalau itu aku tahu itu ada bakso tapi nanti dulu deh gitu, aku belum bisa makan bakso, aku kenyang makan yang ini gitu kan, makan sate. Itu kan dia kan belum mampu kan, bukan berarti dia menolak gitu. Iya. Itu sih aku berhati-hati, aku takutnya tuh aku prasmanan, soalnya prasmanan tuh menolak beberapa dan menerima beberapa, melaksanakan beberapa, dan itu ya nggak Islam kalau kayak gitu. Mbak, aku tuh ini mbak, aku kan ada temennya mamaku yang Kristen, dia ngajak salaman, terus aku nggak mau, terus aku tuh bercandain gini, ya kan begini, aku harus luwes, jangan kasar gitu kan. Boleh om, boleh salaman, tapi om jadi mertua aku bilang gitu. Jadi anaknya om jadi muslim, nanti nikah sama aku bilang gitu. Ya cuma ya, ketawa aja gitu kan. Terus kamu lagi ngajak salaman lagi, habis itu ada agak keras kan, kita masih sangat keras. Om, aku tuh nggak bermaksud apa-apa. Orang teman untuk jadi akrab tuh juga nggak harus pelukan kok gitu. Aku tuh mau nggak salaman tuh aku tetap temenmu om, gitu aku bilang gitu kan. Aku tuh nggak bermaksud gimana, aku nggak bermaksud untuk nggak sopan atau apa. Ini soalnya perintah Allahku om gitu. Perintah sholat, perintah buat puasa, dan perintah buat nggak menyentuh yang bukan mahram itu tuh derajatnya sama, nggak pilih-pilih gitu. Loh, berarti kalau aku tuh termasuk ekstrim, berarti Nabi Ibrahim tuh ekstrim banget loh om. Dia kan menuhankan Allah juga, beliau tuh menuhankan Allah. Mungkin waktu itu syariat yang lain juga dilaksanakan sama Nabi Ibrahim, tapi tiba-tiba perintah tuh Allah tuh memerintahkan buat membelih anaknya dewe. Berarti kan kok dan itu dilaksanakan sama Nabi Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim itu ekstrim dong om. Kan itu perintah Allah gitu. Ya nggak gitu om. Jadi ya makanya mau perintahnya kayak gimana ya itu sama, itu dari Allah gitu. Ya manut aja gitu. Nggak yang aku sholat tapi nggak puasa, tapi aku mau pacaran gitu. Nah terus kamu tuh Tuhanmu tuh siapa? Kamu tuh ya itu kan berarti kan dia milih kan mbak, bukan aku belum mampu gitu. Itu sih yang aku takut sih, maksudnya kan. Tapi alhamdulillah aku tuh senangnya gini, di Islam itu kalau orang itu belum tahu ilmunya dan dia akhirnya belum melaksanakan, itu nggak dihitung. Tapi aku orangnya kepo. Jadi semuanya tak pelajarin semua, terus kayak ternyata ini ya, ternyata ini nggak boleh, ternyata ini nggak boleh. Terus saya sekarang masih main saham, ini gimana gitu, masih main ini, masih pakai promonya GoPay gitu. Kan GoPay itu boleh, tapi nggak bolehnya kalau kamu baru dapat promo apa kalau kamu bayarnya pakai GoPay, sedangkan kalau tunai enggak. Berarti kan itu kamu dapat manfaat kalau kamu nyimpen GoPay di situ. Oh gitu, Masya Allah, Islam itu lengkap gitu. Jadi kalau promonya itu pakai tunai dapat, pakai GoPay dapat, berarti itu bukan tambahan manfaat karena kamu nyimpen GoPay. Jadi promonya itu boleh dipakai. Tapi jadi kalau mau pakai promo, aku tuh lihat dulu, ini cuma buat GoPay-nya atau kalau tunai juga dapat. Jadi kalau tunai juga dapat, promonya boleh dipakai. Soalnya itu bukan tambahan manfaat karena aku pakai GoPay-nya atau ShopeePay-nya gitu. Oh gitu. Ternyata tambahan manfaat riba itu nggak cuma bentuknya bunga itu tadi kan, promonya itu juga termasuk. Oh, Masya Allah. Soalnya kan sebelumnya cuma nggak boleh pakai GoPay gitu kan. Lah ngapa oleh gitu. Aku ditambahi admin buat ngisi aja, aku oke aja kan nambah 1.000 gitu kan, walaupun pakai klik BCA itu kan kayak gitu.
sebenarnya kan aku rugi dong, aku ngisi 20.000, aku harus bayar 21.000 karena aku nggak untung. Terus kenapa nggak boleh gitu kan? Oh ternyata itu tadi ya, kalau gini baru nggak boleh gitu. Jadi kadang tuh kita kalau ada info apa tuh, kenapa sih nggak boleh, dicari tahu dulu. Masuk Islam tahun berapa? 2019. 2019. Oke, mungkin karena waktunya Oke. tanyakan apa Masih jam 5 harapan. Kalau harapan buat umat Islamnya ya, aku tuh ini kan harapanku ya, ayo kita tuh jangan fokus ke hal-hal yang cabang yang emang itu tuh khilaf para ulama gitu loh, jangan fokus yang kayak gitu-gitu gitu kan, karena itu mereka tuh ulama ini mewajibkan itu karena dia punya dalil. Ulama yang lain menyunahkan karena ada dalilnya juga gitu. Kita fokus ke yang hal-hal yang cetral-cetral membuat umat kita nggak paham ke Islam aja, yang bahkan nggak bisa baca Quran misal. Dan ayo bikin menarik, ya teko ya kayak snack karo teh hangat gitu kan. Apalagi kan sebenarnya ibu-ibu itu kan suka berkumpul. Iya. Tuh kan, gitu. Kalau buat aku sendiri, harapannya, ayo pribadinya tuh harus lebih lemah lembut gitu sih. Soalnya, ya yang dilihat orang kan bukan nggak cuma isi apa yang aku omongin kan. Walaupun itu aku tetap bersumber ke Quran dan hadis, tapi mereka tetap lihat covernya.